Orang tadi. bilang begini, Islam dan Yahudi adalah agama samawi. Udah dijawab tadi, samawi itu berasal dari langit. Sudah saya tahu, saya sudah tahu. Ya terus ngapain gimana nya kalau udah tahu? Udah ngerti sayang, udah ngerti. Ya kalau Kristen itu berasal dari mana? Oh, dari Tuhan Yesus. Di mana datanya? Di Alkitab. Di mana datanya? Kristen mendirikan Yesus mendirikan Kristen di mana datanya? Di Alkitab. Ditertulis di mana? Di Alkitab. Ya, bunyinya seperti apa? Banyak, baca semua itu dari Kejadian sampai Wahyu. Oke. Kejadian, Ulangan, Bilangan sampai Wahyu. Sudah. Nggak nemu. Nggak apa-apa. Kalau memang begitulah cara kamu menghibur dirimu, nggak apa-apa. Kita ke topik yang lain aja. Saya mau nanya Nora. Enggak, di mana tertulis? Saya mau tanya si Nora. Tadi di katanya mana tertulis Yesus itu mendirikan Kristen di mana? Enggak apa-apa, enggak kau dirikan gedungnya, Mas. Yang penting orangnya ada kan, Petrus. Ya, di mana tertulis Yesus mendirikan Kristen? Tertulis di mana? Mas Handi, lanjut, Mas. Ya. Pusing lah kau. Mas, jangan manggil Mas. Kamu mencari gereja, apanya gedungnya? Cari gedung gereja yang didirikan itu, gedungnya mau kamu cari. Bukan, agama Kristen ini itu berasal dari mana? Dari Yesus, diturunkan kepada para rasul, muridnya 12 orang. Jadi apakah Yesus pada waktu itu mengajarkan di gereja atau di sinagoge? Udahlah Nora, kita sekarang ke masjid juga membaca Bible, nggak apa-apa Nora. Ke masjid ayo kita baca Bible, nggak apa-apa. Yang penting Yesus dipermuliakan Nora. Bukan begitu Kak. Tadi kan sudah dikatakan. Buat apa kamu permasalahkan gedungnya itu Nora? Di rumah bukan aja soal kau berdua nggak apa-apa. Di rumah aja kau berdua nggak apa-apa. Saya karena lagi nggak enak suara, jadi saya tidak mau loh bertekak-tekak kita Kak, ya, yang bagus lah, ya. Jadi begini Kak, ya, Yesus mengajar itu Kristen itu kan ada ajaran dari Yesus. Sementara Yesus selama dia hidup, dia memberitakan firman itu, mengajarkan di sinagoge Kak, di bait Allah, di bait suci, bukan di gereja Kak. Jadi Kristen ini dari mana? Makanya saya bilang Nora, ayo kita ke masjid, di situ aja kita baca Bible, nggak masalah buat Kristen Nora. Nggak masalah itu, kita baca di masjid nggak apa-apa. Jangan kau mempermasalahkan gereja-gerejanya itu. Kalau kita ganti gereja itu menjadi seperti Kuba, seperti rumah ibadahnya Buddha, nggak masalah itu. Yang penting gereja itu adalah manusia. Bukan masalah itu Kak. Begini loh Kak, kakak kan tadi yang mengatakan Islam, Yahudi, Nasrani itu agama samawi Kak. Nasrani itu jelas itu 100% pengikut Yesus, bukan penyembah. Itu yang penyembah Yesus. Di mana Nasrani mengikuti Yesus Nora? Di mana? Di mana? Aduh. Di mana Nasrani mengikuti Yesus? Di Al-Quran aja nggak ada. Mengikuti Isa mungkin. Ya ampun Nora. Oke, ya oke. Nasrani itu pengikut. Nasrani mengikuti Yesus. Ya oke. Aduh. Bible saya, Kak, gantian loh Kak. Saya kalau bagus suara saya, lebih besar lagi suara saya daripada kau. Cuman di sini ada guru-guru saya masih menghargai, menghormati. Iya, jangan lari beradab, Kak. Saya Kristen. Saya nggak lari. Yesus saya mengatakan sekarang begini, Kakak Nasrani apa Kristen? Saya Kristen Nora. Bukan Nasrani ya? Bukan. Ya, karena Nasrani sesungguhnya mereka adalah pengikut Yesus. Menurut Nabi Isa. Menurut bukan Nora, Nora. Tapi di Bible kami tidak tertulis itu Nora. Kita membaca yang tertulis, jangan kau baca yang tidak tertulis. Oke. Makanya saya kan cuma mengatakan. Kalau begitu nanti kita tokak-tokakan Nora, iman ini. Kalau kita bicara iman Nora harus berdasarkan yang tertulis. Sekarang secara tertulis. Kalau kita bertekad begini saya Nora, minta secara kita tertulis. akan membuka tesis dan antitesis nanti kita. Biar tahu kamu. Keiman aja kita. Jangan kita melawan dalil segala nggak jelas. Kalau kita melawan dalil yang nggak jelas, kita nanti bicarakan tesis dan antitesis. Biar tahu kamu ya. Kita bicara iman aja. Nggak ada di iman Kristen itu Nasrani. Host, seandainya saya jadi moderator, memang saya Bunda Nora orang. Izin, Bunda Nora izin. Aku masuk dulu 1 menit. Bun, tolong ini ya Bun. Bunda Nora izin. Nah, Bun, tolong kalau kau memang pinter, tolong kau jawab ini, Bun. Ketika, aduh, saya nggak bilang saya pintar loh. Nggak bisa ya. Oke, kau nggak pintar lah.
Oke, cuma kau terlalu ribut ya. Nah, ketika di dalam Matius nih, Matius 26, Yesus sujud nih. Yang kau tuhankan sujud nih. Sujud kepada siapa kira-kira? Silakan. Sujud? Menurut kamu sujud kepada siapa? Ya saya tanya kau toh, yang kau kan ketuhankan ini. Kalau kami kan nggak tuhankan. Kalau saya Kalau jawab, kami dia sujud berarti dia sujud kepada Tuhannya. Kalau kau kau tuhankan kan dia sujud kepada siapa ini dia nih? nah kalau saya jawab nanti Ini apa ingat ya, maksudnya Matius. kamu tahu? Karena Matius 26, Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Dia sujud dan berdoa. Yesus yang kau tuhankan sujud kepada siapa? Silakan. Sujud kepada siapa yang kau tuhankan ini? Pakai otakmu ya, jangan cuma congor aja kau ribut kali. Menurut kamu sujud sama siapa? Otak itu tidak bisa kita samakan. Ya kan kau kutanya, ini kan Bibelmu. Ini Bibelmu ini muncung. Ini Bibelmu, kutanya kau ini Tuhanmu yang kau tuhankan sujud kepada siapa ini Tuhanmu? Oke, boleh seperti itu. Boleh saya tanya dulu kamu, kalau kamu tidak mau menjawab, boleh saya jawab. Saya tanya kau, ini kan Tuhanmu. Coba ada akalmu atau kau matikan akalmu. Ini kan kau tuhankan Yesus. Matius 26, 39, Yesus maju sedikit lalu sujud. Dia sujud dan berdoa. Sujud kepada siapa Tuhanmu ini? Ini yang kau tuhankan toh? Kamu mau sujud kepada siapa Tuhanmu nih? Jawab kau. Jawab kau kepada siapa dia sujud nih? Jawab kau, jawab. Ya kamu jangan kau pura-pura bego, jawab kau. Kau jawab kau. Kepada siapa dia sujud? Saya bisa silakan. Jawab. Kamu diam ya. Jawab. Kamu diam ya. Kamu diam ya. Diam, kamu bisa jawab. Yesus sujud sama jawab botol. Orang udah diam. Kau jawab kepada siapa dia sujud? Ayo. Yesus sujud sama Bapa di sorga. Oke. Udah dijawab Bunda. Kenapa, Yesus sujud kepada Tuhan. Yesus sujud kepada Tuhan. Yesus sujud sama Bapa di sorga. Saya tidak bilang Tuhan. Oke. Jadi Yesus waktu sujud dia Tuhan atau bukan Tuhan? Waktu Yesus sujud. Yesus adalah firman Bapa di sorga. Saya tanya, waktu Yesus dengarin pertanyaannya. Pertanyaannya waktu Yesus sujud, A Yesus Tuhan, B Yesus bukan Tuhan. Masih mau kok kasih pilihan ganda. Diulang ya. Waktu Yesus sujud, Yesus adalah A Tuhan, B bukan Tuhan. Itu pertanyaan buat kamu aja, kamu jawab sendiri. Macet. Tuhan yang kamu maksud tidak sama dengan Tuhan yang saya maksud. Ayo loh. Ya. Apa bahasa kita tanya ke kau kok. Di Al-Quran apa bahasa? Berapa kau lari-lari? Jangan kau kabur. Jangan kabur kemana-mana. Kau terus cerewet. Itu jawab siapa itu? Tuhanmu ini sujud. Tuhanmu menyembah. Tuhanmu menyembah. Tuhanmu menyembah. Jawab dulu. Jangan kabur kemana-mana kau. Itu Tuhanmu menyembah, itu dia sujud. Yesus sujud kepada tanah. Sujud kepada apa? Kepada pohon. Kepada Bapa. Yesus menyembah Bapa di sorga. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia menyembah. Yesus tuh, makanya saya bilang Tuhan itu apa menurut agamamu? Makanya Yesus sujud menyembah berarti dia bukan Tuhan karena dia menyembah kepada Bapa. Oke? Makanya Tuhan kamu itu apa? Tuhanku apa? Makanya dari tadi makanya. Loh, kita tidak boleh. Ini yang kau tuhankan ini. Pakai otakmu. Pakai otakmu ya. Ini yang kau tuhankan malah sujud. Masa Tuhan sujud kepada Tuhan yang lain? Berapa Tuhanmu? Justru ini Tuhanmu nih. Ini yang mau. Saya tanya kenapa Tuhanmu sujud? Menyembah kepada Tuhan. Dia menyembah ini. Baca Yohanes ya. Yohanes 15:30 ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kamu nggak tanya, jawab. Kamu bertanya saya. Kau jawab. Kenapa Tuhanmu ini sujud? Kenapa? Jawab kau. Karena sujud kepada Bapa di sorga. Ya, siapa yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Bapa di sorga adalah Elohim, pencipta sang sumber segalanya. Sedangkan Yesus adalah firman-Nya Bapa di sorga. Yang mana Tuhanmu? Bapa apa Yesus? Makanya Tuhan yang kamu maksud bukan yang saya tidak tanya makanya. Saya tanya siapa Tuhanmu? Yesus apa Bapa? Tuhan yang kamu maksud, yang kamu tanya bukan Tuhan yang saya maksud. Saya tanya kau siapa Tuhanmu? Yesus atau Bapa? Tuhan saya Bapa di sorga, Tritunggal Maha Kudus. Terus Yesus Tuhanmu juga? Ada dua Tuhanmu? Yesus adalah firman Bapa di sorga yang hidup.
Nggak ada di situ, tidak ada tertulis Yesus adalah firman, nggak ada. Kau penipu, kau penipu, nggak ada. Yesus ini sujud kepada Tuhan, berarti dua Tuhanmu toh? Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, dua Tuhanmu. Bego kali kau dua Tuhanmu. Berapa Tuhanmu? Jawab. Roh Kudus, firman Tuhan. Oh banyak kali Tuhanmu. Oh berarti kau pagan. Oh kau pagan ya. Tuhannya pagan tuh banyak. Kamu Kau pagan. Kamu itu ngomong apa sih? Kau pagan. Kan kau bilang, kau kan mengaku banyak Tuhanmu. Kau mengaku banyak Tuhanmu toh? Oke, yang banyak-banyak Tuhannya itu pagan. Sama saya aja Tuhanku. Kenapa rupanya? Oh, banyak kali Tuhanmu pantas Iya. kalau pagan ya. Jadi fix ya teman-teman, dia bingung sendiri karena Tuhannya sujud. Dia mengaku Tuhannya banyak, oke? Dia mengaku Tuhannya banyak ya. Ini kalau otak bego, Tuhan yang sujud malah dituhankan. Loh, Allah. mamaku aja Tuhanku. Kenapa rupanya? Kekenyangan. Mamaku aja Ya Tuhanku. silakan kau sembah mamamu. Sembah kau mamamu, sembah mamamu itu ya. Sembah mamamu. Sembah mamamu. Bilang ke mamamu, ya Tuhan mama, ampuni dosaku Tuhan mama ya. Kau sembah mamamu sana ya. Siapa lagi Tuhanmu? Kakekmu, nenekmu, bapakmu, semua Tuhanmu. Sembah semua itu. Ya Bapak Tuhan, ampuni segala dosaku. Ya Nenek Tuhan, ampuni semua dosaku. Ya banyak kali Tuhanmu, pagan kali kau, pagan. Pantasan Bibelmu itu bahasa Yunani Theos. Bibelmu itu Theos artinya dewa. Pantasan kau ya Kristen berkembang di Roma sana karena Roma itu ya ajaran pagan, patung-patung dewa-dewa. Nah itu kau sudah mengakui Tuhanmu banyak toh? Oke? Ya kali Tuhanmu. Silakan yang lain. Cerewet kali kau pun. Makanya Kak, saya sudah bilang, suara saya lagi nggak enak. Jadi kita Dulu nggak usah Kak Nora, tar dulu Kak Nora. Tanya dulu temanmu itu apa bahasa Arab Tuhan. Nggak usah dulu makanya Kak. Tuhan yang kita maksudkan berbeda. Rab atau ilah, rab atau ilah bisa, rab atau ilah udah dijawab. Itu bahasa Arabnya Tuhan kan? Apakah si Yusuf itu Tuhanmu? Bukan. Makanya apa arti Tuhan? Kamu Tuhan harus itu- jelaskan dulu. Tuhan itu apa? Ya saya Tuhan jawab. Yusuf, baca itu Yusuf juga Rob. Apakah si Yusuf Tuhanmu? Kau yang bertanya, kau punya mens. Kalau bertanya itu pakai pampers biar nggak bocor. Kalau nggak ada duit mau beli pampers pakai karung basah. Makanya jelaskan itu sama si Rahma ini. Jangan sama saya jelaskan. Saya serang balik kamu kan? Ibu bener Rama itu guru ngaji, ngapain dijelasin Ibu Rama Dia guru ngaji menyerang kok? saya. Tuhan dia sendiri yang tidak tahu. Tuhan Kalau yang begitu saya maksud tanya apa. sama kau, Tuhanmu ada berapa? Tuhan yang kau sembah ada berapa? Satu Tritunggal. Bapak Tuhan Satu saya, Tritunggal, itu kan kamu Tuhan kucuk saya, namanya. Tuhan saya tidak dihitung dengan jumlah. Tuhan saya Tritunggal. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan saya Elohim Maha Tunggal, Tritunggal. Bukan Yesus. Oh mama. Yesus adalah firman Tuhan saya. Ya, Yesus Tuhan atau bukan? Nanti itu kita jelaskan Tritunggal. Sekarang Aduh macet. dia menyerang saya dengan Tuhan. Si Rahma ini dia sendiri tidak tahu bahasa Arab dari Tuhan. Nggak ngerti dia menyerang saya. Bukan menyerang itu botol. Kau ditanyai bukan menyerang. Kau ditanyai botol. Kau mampu jawab gak? Karena Tuhanmu yang kau tuhankan bersujud menyembah dia. Padahal kau tuhankan. Berarti kau bego. Arab Tuhan, apa bahasa Arab Tuhan? Tuhan itu ilah. Bahasa Adi Al-Quranmu apa bahasa Arab Tuhan? Coba. Di Bibel apa bahasanya di Bibelmu? Theos. Dewa. Tergantung bahasa. Dewa kau, pagan. Kau pagan. Bahasa Yunani, Bibelmu berbahasa Yunani, Bibelmu ya. Jadi kau itu pagan, dewa. Kalau pernah sih Kita orang ini, buka ya. dia pasti tahu apa bahasa Batak dari Tuhan. Debata, tapi namanya adalah Yahweh. Jangan kau tanyakan bahasa-bahasa, makanya saya bilang kau harus tahu apa arti Tuhan. Apa bahasanya Tuhan? Oh, jadi kau ini debata. Jadi kau ini bukan karisteng, kau debata ya. Kau penganut debata ya, bukan karisteng kau. Bunda sedikit. Debata itu dibawa oleh zaman dahulu ke agama dahulu Parmalim itu Kak. Bukan, itu bahasa Batak, bukan dibawa Parmali, bahasa Batak asli begitu menyembah Tuhan. Sekarang saya tanya, Parmalim itu menyebut Tuhannya itu siapa? Debata mulai jadi Nabolon, ada Ya namanya. udah. Ya tapi kan Ya namanya. udah Kak.
Namanya Ya bukan udah. debata Kak Nora. Nah, Kak oke. Nora, namanya Sekarang saya bukan tanya. Oke, sebentar Kak, sebentar. Sekarang coba doa Bapa kami yang pertama bahasa Bataknya. Apakah Dengar dibuat dulu. debata? Silakan. Bukan, tidak Enggak, ada. Enggak. Tidak, Nah, udah. tidak. Berarti debata itu Bahasa Parmalin Batak. dulu yang make itu, Kak. Iya, tapi Kakak kan gimana? Sebentar nama Tuhannya dulu, Kak. Parmali bukan Kak, debata Kak Nora. Nama Tuhannya. Aduh, sebentar dulu loh, Kak. Tolonglah dulu. Saya karena sakit kali tenggorokanku tuh. Kamu yang gak mau teriak-teriak capek dengar. sama Parmalim kamu. itu punya Tuhannya punya nama. Saya ngomong dulu, izinkan saya ngomong karena dari tadi saya diam. Ya, Parmalim itu menggunakan debata tuh mulai Iya. jadi nabolon. Iya, Nah, tapi nama sekarang Tuhannya bukan kalau- debata Nora. Oh. Namanya bukan debata. Namanya Tolonglah khusus Nora dulu, boleh host. jadi nabolon namanya. Nama Tuhannya debata jadi nabolon. Aduh. Apa ya? Ini gimana model lakinya nih? Tidak dapat dia, lagi dapat. Aduh, tolonglah biar ada edukasi dulu. Sementara di HKBP saja buku Bibelnya menggunakan bahasa Batak dikatakan ama di situ. Ale Debata ama juga, nami. debata juga. Tidak Ama itu mau di apa, debata. Nora? Kamu jangan gitu. Makanya Ama nggak itu ada kata apa? debata. Ada Nora, gitu ada kita debata tahu. ada lah. Kenapa Di nggak mana ada? ditulis? Baca. Aduh tekak di sini rupanya. Capek sih adu tekak loh. Kau tuh Aduh, agama jangan diturunin, Parmalim biarin tahu. aja, jangan diturunin, biarin aja dia habis suaranya. Naikin lagi. Lucu kali. Aduh, suara saya kadang gak Naikin enak lagi kali lah. loh. Paling Pak RT datang ke Mainkan rumahnya. aja, mainkan. Paling Pak RT datang ke rumahnya, nanti Pak Kayak RT bilang, suara ini si ada apa Olan, nih kan? teriak-teriak. Kayak si Hololan kan? Olan. Paling nanti Pak RT datang ke rumahnya Mbak Nora. Pak RT ngomong gini, ini ada apa nih teriak-teriak gitu. Biarin aja dia teriak-teriak. Nora, nggak apa-apa. naikin Nora. Ini masalah Parmalim harus selesai kita bikin Nora. Nanti kita dimarahin Nora. Nora, Parmalim Ya. itu untuk nama dengarkan, nama Tuhannya ada. Mula jadi nabolon lah namanya. Debata itu bukan namanya. Debata itu Tuhan. Jadi nama Tuhannya itu jangan kau salah-salahkan. Debata itu bukan nama Tuhannya, tapi Artikan mulana jalina bolon itu artikan dulu. Mulana jalina bolon itu artikan. Ini kafir ini pandai kali dia katanya nama Tuhan jangan kau salah-salahkan. Nama Tuhan kami kau nyolong, kafir. jangan diartikan Nora. Mula Masa. jadi nabolon itu jangan diartikan. Itu nggak diartikan, itu bahasa Batak Nora. Itu nama Tuhannya. Jangan kau nama debata Udah itu bukan cukup, nama kita Tuhannya. nggak- Debata itu udah panggilan. cukup ini topik. Kita nggak memperdebatkan debata di sini Parmalin nggak. Ini bukan topik kita. Oke, kembali ke topik aja. Hentikan itu, nanti ada yang itu marah, si Nora tersinggung. tadi udah bilang gini, harus selesai. Hadi. Kamu kalau nggak Tanya dengarkan ini. saya Parmalin turunkan dengar nih. Nora. Tanyakan ini, Kamu- Bang. Nama Parmalim itu Kalau kamu nggak Jangan mendengarkan turunkan, Bang, saya turunkan. Jangan Tanyakan membahas dia ini. itu. Tanyakan. Kita nggak punya hak untuk Tanya. membahas kepercayaan orang lainnya. Oke? ya, ini harus selesai karena jangan dimati-matikan, ini harus selesai. Si Nora harus tahu nama Tuhan Parmalim itu tidak ada Saya debatanya. sudah putuskan, jangan membahas itu. Sekarang silahkan selesaikan sama Pak RT. Oke, selesaikan sama Pak RT. Jangan di sini. Di sini nggak membahas Parmalim. Nah, Oke? ini masuk aja kita ke sini nih. Bun, siapa Tuhanmu nih? Kau bilang satu nih. Coba-coba kau jelaskan nih. Yang mana Tuhanmu nih? Awas Nggak bisa kena, membesarkan awas ya kena. host. Enggak kalau Nah, ini. jangan awas kena. Itu gambar apa itu? Telanjang. Enggak telanjang, enggak. Coba-coba. Enggak kena kalau ini. Oh, kok kalian memalukan banget sih pemikiran kami, mau kalian bikin apapun di situ. Kayaknya itu nggak berpengaruh loh. Nggak ada pengaruhnya itu. Malu loh. Malu. Lebih dari situ, kalau saya berkebebasan di negara ini bisa saya searching. Ngerti nggak kalian? Itu nggak ada gunanya buat kami. Foto-foto mau apa kayak mau ini. Yang berguna itu adalah kita mendebatkan Alkitab, Bibel. Buat apa kalian tunjukkan foto Oke, itu, foto ditanya itu? ya. Ditanya. Di dalam Bibelmu Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu yang Tuhan, bukan Yesus, karena Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Oke? Di Matius apa kata Yesus? Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah. Jadi Yesus menyembah. Oke, jadi kau salah, kau justru menyembah Yesus. Itu dari mana kau dapat itu? Makanya Tuhan yang kamu maksud apa? Tuhan yang saya maksud apa? Tuhan yang kamu pahami bukan Tuhan yang kami pahami. Tuhan itu apa? Ah. Tanya Nah, jawab sekarang saya. saya tanya kau, Tuhan itu kau menurut kau tuh Tuhan itu apa? Tuhan itu penguasa loh, kalau di Kristen loh. Bukan pencipta. Bukan pencipta. Bukan.
Jadi yang kau sembah siapa? Makanya kau kutanya Terus tadi, terus apa kenapa bahasa kau Arab dari Tuhan? Makanya kau kutanya, apa bahasa Arab Tuhan? Kenapa? Sebentar. Apakah si Ketika Yusuf kau adalah beribadah, sebentar. Ketika kau beribadah di gerejamu, siapa yang kau puja-puja itu? Bapak Bapak di apa Yesus? sorga. Elohim Maha. Yesus itu. Tritunggal Kalau Maha Yesus Kudus, apa? Tritunggal Maha Kudus. Saya menyembah Tritunggal. Di mana ajaran Yesus mengajarkan Tritunggal itu? Di mana ajarannya? Tahu nggak kalau 1 Yohanes 5:7 itu sisipan palsu? Tahu nggak? Atau kau ini nggak tahu? Sekarang cuma modal begini iman? loh Rahma. Sekarang nggak, begini loh Rahma. Saya tanya kau tahu nggak kalau itu palsu sisipan? Yang kau imani itu tritung itu ya 1 Yohanes 5:7 itu palsu sisipan. Kau tahu nggak? Atau kau ini cuma modal iman doang? Cuma Tunjukkan besar mana? mulut kau. Saya tanya kamu tunjukkan. Baik, apa? saya tunjuk ya. Bawa Tuhanmu Baik, tunjukkan. kau diam. Yang bisa kau bawa. Iman kenapa saya Tuhan adalah ditunjukkan? Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab, itulah yang saya baca. Saya bukan manusia. Berarti biar palsu kau imani juga. Biar palsu sisipan kau imani juga. Yang kau imani tentang Trinitas itu sisipan palsu. Mau saya bukakan datanya? Mau saya bukakan atau kau cuma ini modal iman doang? Gak ada otakmu berpikir. Mati-matikan kalian. Matikan karena kau taruh cerewet. Ya Kau mau lihat? Yang bagus dulu, Nggak ada gunanya. Kenapa Karin, dimatikan? bagus. Ya coba dulu, kok tenanglah dulu. Kok kayak si siapain loh? Ya, Perempuan dari ya, kanan itu. Oke. Kan kayak dia selalu bilang Tuhan. Dia saja tidak ngerti arti Tuhan. Ayo loh. Kamu Ya, saja oke. tidak tahu Sebentar, arti Bunda Tuhan. Rama. Kamu tidak tahu arti Tuhan. Sebentar. Ya, sebentar. Yang menciptakan langit dengan bumi Kejadian 1 siapa? Berfirmanlah Allah. Jadilah. Siapa Allah? Ya, siapa Allah? Pencipta langit dan bumi itu saya tidak pernah melihat. Saya hanya membaca di buku di Bible, Nora. Oke, sekarang baca Pencipta langit Yohanes dan bumi. 17. Oke, Yohanes 17 nomor 3. Saya buka ya. Sebentar ya, saya buka ya. Jangan dulu kuatkan suaramu, sakit telinga saya. Makanya Sakit itu kali kalian pahami apa arti Tuhan. Saya pakai headset. Iya, sebentar ya. Sebentar dulu ya. Saya lagi baik ini ya. Biasanya saya paling gila gitu. Makanya Dengarkan pahami baik-baik arti ya. Tuhan. Jangan asal menyerah saya. Paham arti Tuhan. Ada yang bikin teos lah itulah. Ngapain kau bikin Bisa teos? nggak Kenapa sih diam banyak dulu, orang Bu? teos? Bu, bisa nggak sih diam dulu? Orang mau baca Bible mulu. Eh, Kalau Inilah ada masalah, ya lanjut. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Allah itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Tuhan bukan. Tuhan sekalian Allah. Saya sembahan. Dia penguasa. Dia penguasa. Dia Iya. sesembahan. Saya cukup itu. Tuhan itu Berarti penguasa. Iya, sebentar. Sesembahan itu penguasa. Sesembahan itu pencipta. Sebentar dulu. Aduh, saya tahu itu. Janganlah panjang kali. Ini ibu-ibu atau apa ini? Saya heran ini. Lah, sekarang Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi. Kalian berbelit-belit, makanya saya begitu. Ya, sebentar ya. Nah, di sini dikatakan Yohanes 17 nomor 3 mengenal satu-satunya Allah. Ya kan? Berarti itu adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan itu adalah Allah. Betul? Karena Allah itu juga Tuhan, dia juga Tuhan, dia juga Allah, Ya, dia pencipta, dia betul. sesembahan, dia penguasa. Itu Iya. artinya. Iya. Oke. Nah, sekarang Yesus ini menurut Yohanes 17 nomor 3, Yesus Kristus ini siapa? Yesus Kristus itu kan utusannya. Nah, apakah utusan itu adalah Tuhan juga? Coba bikin dulu bahasamu sama saya. Kalau kau kirim dulu suaramu untuk kau dengarkan. Bikin dulu bahasa yang baik. Yang benar contohnya seperti ini. Ketika presiden mengutus wakil presiden, apakah wakil presiden itu adalah presiden itu juga? Karin? Ketika kau mengutus Jangan pembantumu, dimati-matikan. iya, Nora, makanya ini analoginya. Pakai Ya, akalmu, pakai akalmu. saya Kamu pakai bilang akal, presiden saya pakai mengutus. akal. Kamu bilang presiden mengutus. Yang diutus presiden, kau bilang wakilnya. Wakil dengan presiden kan berbeda kan? Berbeda tidak? Nah, sekarang Allah itu kelihatan tidak menurut Yesus? Allah itu adalah roh. Tahu kamu roh? Roh yang tidak Saya terhampiri. tanya. Lain ditanya, lain dijawab. Kau ya sebenarnya siapa sih yang di sini botol? Saya atau kau? Yang nggak pakai akal ini siapa? Kamu bilang Allah itu roh, ku jawab.
Diulang dulu pertanyaannya, coba. Nah, sekarang saya tanya, Allah ini bisa dilihat atau tidak? Menurut Alkitab, Allah tidak bisa dilihat. Nah, sekarang yang tidak bisa dilihat mengutus yang bisa dilihat. Apakah Ya. yang tidak bisa dilihat sama dengan yang bisa dilihat? Sekarang menurutmu kan diutusnya dari mana kan? Pertanyaannya, yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat itu sama atau beda? A sama, B beda. Jawab. Nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia pelan-pelan nih. Yang bisa dilihat Kenapa di itu, matematika dengerin saya dulu paham pertanyaan. loh, saya Saya ulang paham. pertanyaannya, saya ulang. Yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat sama atau beda? A sama, B beda. Jawab. Kalian tuh ya, saya sendiri melawan kalian matematikan apa? Saya capek menyalakannya. Udah, turun. Udah selesai. Nggak bisa nyambung, udah Roma. Nggak bisa nyambung. Nggak. Sederhana pertanyaannya, Bunda Nora. Yang bisa dilihat itu dan yang tidak bisa dilihat itu sama atau beda? A sama, B beda. Jawabannya apa coba? Dia sebutkan ember lagi bocor. Dia sebutkan beras lagi habis. Panci lagi lempar-lemparin. Gayung lagi pecah gitu loh. Gimana nyambungnya coba? Ini Makanya Bu, lebih baik kau ke dapur supaya kau berguna gitu loh. Jangan dari sini, nggak berguna, nggak nyambung. Itu aja tuh siapa Huta Unara itulah. Huta apa sih itu? Huta Huruk. Oh, Huta Huruk. Pak Huta Huruk ini cuman curhat aja. Aduh ya Allah ya Rabbi. Lagi. Pertanyaannya Bunda Nora adalah. Saya kok matematikan buat apa sih ditunjukkan? Pertanyaannya Bunda Nora adalah. Dinaikkan lagi kerjaan siapa ini? Saya sendiri Pertanyaannya Bunda Nora gini loh. Pertanyaannya yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat itu apakah sama? Sama ya. Coba tunjukkan persamaannya. Kalian membuat saya tidak bisa menjelaskan Tritunggal kan, supaya kalian nggak kalah kan? Coba tunjukkan persamaannya antara yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat. Persamaannya kalian apa? membuat saya tidak menjelaskan Tritunggal kan? Ya, jelaskan deh bagaimana harga-harga cabai di pasar. Terserah lu ngomong apa Ki? Ngomong Ki. Ngomong. Tadi pertanyaan Sinora aja diteruskan. Pertanyaan Sinora aja. Ya diulang, Bandara ulang pertanyaannya katanya. Allah mengutus Yesus Kristus. Emang siapa rupanya Kristen yang melawan Yesus Kristus utusan Tuhan? Nggak ada, utusan Elohim nggak ada. Emang dia utusan, makanya bikin bahasa yang benar ke bahasa Indonesia yang sesuai dengan Bapa di sorga mengutus firman-Nya menjadi manusia. Buat dulu bahasa yang sesuai dengan keinginan kalian, bahwasanya Yesus Kristus itu adalah firman Tuhan itu menjadi manusia. Yang kalian perlu tahu itu apa firman sih sebenarnya dalam agama Kristen. Sebenarnya itu yang perlu kalian tanya. Bukan berarti inilah itulah Tuhan. Berapa Tuhan? Panjang kali. Kok ngomongin berapa Tuhanmu sih kalian? Udah dibilang. Ya iyalah Kak. Allah di situ disebut, kalian sebut Tuhan. Bagi Yesus, Allah itu adalah Tuhan, bukan Yesusnya. Menurut Yohanes 17 nomor 3, menurut Yesus, Tuhan yang satu-satunya cuman Allah. Dan menurut Yesus, bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Jadi utusan dengan pengutus itu berbeda. Lebih tinggi pengutus, utusan itu lebih rendah. Itu rendah. Hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Bapa lebih besar daripada aku. Itu kan kata Yesus. Iya, memangnya kami kapan Gimana mengatakan Yesus Kristus itu Bapa? Siapa Kristus mengatakan Yesus Kristus Bapa? Yesus Kristus kan firman Bapa. Coba saya Oke, saya tanya. Firman itu lagi, apa? Nora. Kamu tidak lulus, Nora. Ya, saya tanya. Ya. Kamu tidak lulus. Ya. Tunggu, Nora. Sekolah minggu kamu tidak lulus. Lulus si Musa. Ya. Si Musa. Si Musa itu ya. tunggu, Nora. Si Musa itu kenapa menyebutkan api Tuhan? Memangnya api itu Tuhan, Nora? Waktu sekolah minggu kan, Musa mengatakan, ya Tuhan, katanya sama. Saya
tanya, firman itu apa? Menurut Yohanes 1 nomor 1 tuh firman itu apa? Ya kok dimati-matikan sih? Jangan ke sana dulu. Firman itu tertulis di Alkitab. Nora, kamu harus tahu dua macam. Nggak bisa. Iya, firman itu, iya. Firman itu apa? Di Alkitab tertulis dua firman. Satu huruf F kecil, satu huruf besar. Huruf F yang kecil itu adalah perkataan bahasa. Firman itu apa? Ya ampun, dimati-matikan lah aku ini. Firman itu, kalau firman itu ada dua, Nora, di Alkitab, Nora. Kenapa dimati-matikan? Firman yang keluar yang di Alkitab itu yang diucapkan itu adalah rema, Nora, rema. Firman yang logos, Yesus adalah logos. Beda dengan yang diucapkan itu, Nora. Yang diucapkan itu Arema Malang. Kok ada grup bola Arema Malang? itu aslinya, kalau di bahasa aslinya. Artinya apa itu rema? Artinya rema apa? Bahasa, baca. Kamu belum tahu ya? Baca bahasa aslinya. Kenapa dimati-matikan sih? Arti rema apa? Arti rema? Rema itu di dalam Alkitab, rema itu perkataan, diterjemahkanlah itu di Alkitab firman kecil, huruf kecil. Kalau Yesus itu adalah hologos, beda dengan rema. Apa bedanya? Apa bedanya? Hologos itu adalah Yesus Kristus, adalah hikmat Tuhan itu sendiri. Sementara rema itu adalah perkataan yang keluar dari hikmat. Contohnya nih, otak saya ini kan di dalam kepala saya ini kan otak. Hasil dari otak saya. Biarin aja dia ungkapkan perasaan otaknya, nggak apa-apa. Kenapa kalian mati-matikan? Kalian bertanya apa itu firman? Memang iya. Jangan di mute ya. Jangan di mute. Jangan ada yang mute. Ya. Firman yang adalah Yesus Kristus itu adalah hologos. Firman yang adalah perkataan itu adalah rema. Itu bahasa dari penulisan dari Yunani, dari Yunani itu, dari Arab, dari Ibrani itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan susah diterjemahkan rema itu, dibikin apa, rema itu firman ditulisnya di dalam Alkitab. Makanya kalau kita membaca Alkitab, kenapa ada huruf F besar? Oh gitu. Jadi ada hologos, ada remata itu ya, betul ya? Nah, udahlah kalian tuh dimati-matikan lah. Jangan di mute, enggak. Saya mau ngajarin si Nora dulu. Nora waktu Musa mengatakan, ya Tuhan sama api itu, apakah enggak, Tuhan, firman Nora? tadi belum selesai. Tadi loh. Kenapa Nora Tuhan bisa menjadi api sementara menjadi manusia tidak boleh? Kenapa itu Nora? Kenapa Tuhan bisa menjadi awan? Awan, ya Tuhan, kata si Musa sama awan-awan. Tadi lo belum selesai rema tadi lo sama hologos tadi lo belum selesai. Apalagi itu? Loh, katanya firman itu perkataan. Rema. Iya. Rema. Itu kan remata, yang satunya kan anarki and hologos, kayak hologos and prostanteon, kayak theos and hologos kan gitu. Iya. Nah, kalau di Yohanes 17 nomor 8 itu remata. Apa? Coba bahasa Indonesianya apa? Katanya bahasa asli kok ke bahasa Indonesia. Iya, saya menjelaskan kenapa ada dua F gitu loh di Alkitab loh. Bukan coba dua. Baca dulu Yohanes itu, baca dulu. Oh, berarti kalau logos itu perkataan. Hologos itu ada firman, itu firman yang adalah Yesus Kristus sendiri. Yohanes 17:14 di situ tertulis hologos juga, ton logon. Gimana tuh? Hologos itu. Bahasa Indonesianya coba. Firman juga. Ya udah ya, firmannya Yesus lah firmannya. Oh, berarti Yesus. Ya iya. Oh, udah baca belum Yohanes 17:14? Makanya saya bilang bacalah dulu. Saya nggak mau menjelaskan kalau nggak dibaca. Aku tidak terlalu ini loh. Saya cuman menjawab receh-recehan remah-remahannya aja tadi si Nora bilang. Iya, Yohanes 17:14 sudah baca belum? Saya mau belum, nanti ajalah itu dulu, nanti saya baca. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Di situ tertulis
Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ego didoka autois ton logon. Nah tuh di situ ada tertulis ho logos. Gimana itu? Ya karena dari Tuhan kan hologos lah. Berarti Karena Yesus. di Bapa di surga. Iya sama, sama. Yesus kan berbicara, firman itu berbicara. Berarti- Apa salahnya itu? Gak salah itu. Yesus yang ngomong. Yesus ngomong gini, aku telah memberikan aku kepada mereka gitu. Loh, Yesusnya kan bukan lagi yang dulu di zaman di dalam otak Tuhan itu, bukan lagi itu Yesus. Ceritanya maksudnya Yesus itu Kenapa kan. di sini firmannya huruf kecil? Kenapa nggak huruf besar? Ayo. Firman itu kan yang Ayo. diucap. Ya kenapa huruf kecil? Kok nggak Firman huruf besar? Tuhan itu kan orang penulis kan bilang gini, firman Tuhan. Ya nggak mungkin dia mengatakan hologos lagi. Firman Kalau Tuhan kalau hologos itu kan Yesus harusnya. Iya, orangnya. Yesus. Kenapa di sini kok F-nya kecil? Ya iya, karena udah perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Tuhan siapa? Sudah keluar, ya Bapa di sorga. Oh, berarti bukan perkataan Yesus. Bukan. Nah, ini yang ngomong siapa? Ya Yesus menyampaikan. Nah, Yesus menerima firman. Iya, Pak. Kenapa rupanya? Berarti Yesus menerima Yesus. Loh, kamu nggak ngerti ya firman itu? Yesus itu hologos dikatakan bagaimana? Yesus itu Ayo, sebelum bingung dia. Nggak bingung, kamu yang Ya, bingung. berarti Yesus sama. Yesus Berarti itu sudah menjadi sama. manusia. Yesus itu sudah menjadi manusia. Yesus Hologos- menerima firman nggak? Yesus menerima Ya. firman nggak? Ya ampun Tuhan. Yesus menerima firman nggak? Ya di bumi dia tidak menerima lagi. Menerima. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala Coba. firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah Kapan? menerimanya. Kapan? Tertulis di mana dia disampaikan? Ada nggak? Yo, Dia disampaikan. ada. Dia disampaikan saat dia mengutus lah disampaikan semuanya. Loh Saat ada mengutus. Yohanes 17 Kapan? makanya nggak pernah baca Bible Kapan? sih. Iya. Kapan? Loh lah Bapak di iya betul nggak pernah baca Bible iya katanya. Kapan? Ayo, kapan Bapak di sorga memberikan kepada Yesus? Tertulis di mana? Tertulis Yohanes di mana? 17:8 nih Iya. aku kasih Apa aku kan? kasih ini Ayo. ayatnya nih. Ayo, Aku kapan? kasih ini aku kasih kok kapan nih aku kasih nih. Aku kasih. Nah ya, di sini tertulis. Sebab segala firman Iya, aku udah paham ini loh, Mas. Iya, maksud saya kapan ini yang diberikan? engkau sampaikan Gimana kepadaku buktinya? telah kusampaikan kepada mereka Kapan? dan Kapan? mereka Kapan? telah menerimanya. Ayatnya di Mereka mana? tahu Di mana? benar-benar Kapan? bahwa Waktunya? aku datang daripadamu dan mereka kapan? percaya bahwa engkaulah telah yang Kapan? mengutus aku. Iya. Yohanes 17:8 Udah, ini. Mas, saya paham kapan. Coba cari ayatnya kapan dikasih apa saat dia disalib. Enggak, saya enggak tanya apa itu. saat Saya dia- tanya firman ini loh. Saya tanya firman ini apa? Ya diberikanlah sama pada dia saat dia datang diutus ke bumi ditaruh Enggak, di dalam saya dirinya. tanya firman ini siapa? Firman ini siapa? Yesus. Firman ini. Ya bukan segala firman yang Yesus. kau berikan kepadaku. Loh. Yesus itu hologos. Loh, lah iya. Saat Yesus itu ada di dalam pikiran Tuhan itu. Itulah Yesus hologos. Lah ini firman ini apa? Siapa? Mana? Firman ini. Itu kan pakai Ini? huruf F kecil. Berarti perkataan Oh, Tuhan kalau F sudah kecil menjadi bukan kenyataan. Yesus. Kalau F Loh, kecil ya bukan ampun Yesus. Tuhan, gimana sih kalian? Pantasan kalian nggak Oke. ngerti-ngerti sampai sekarang. Yesus Kenapa itu di sini? hologos. Kenapa di Yohanes 17? Kenapa di Yohanes 17 yang notabene di sini tertulis hologos ternyata pakai F kecil juga nih ya, hologos ya. Nih. Aku kasih coba. tahu nih. Nih. Ah ini nih hologos. Apa? Kenapa Apa di sini bahasa hologos Indonesianya? di Apa sini? bahasa Indonesianya? Apa Aku bahasa telah Indonesianya? memberikan firman-Mu. Ah, ini F-nya kenapa kecil juga? Ayo kalau logos. Ayo. Kenapa? Ya, Ayo. firman-Mu. Oh, masalah Ini? hologos. Hologos juga dibikin. Hologos enggak? Katanya Mana katanya kalau logos F-nya gede, kalau Mana kecil ho-nya? Mana ho-nya? remata. Mana ho-nya? Hah? Hologosnya mana? Mana Ini. ho-nya? Mana ho? Oke, mana ho-nya? Ho-nya mana Nih, ho? aku kasih. Ini loh ho, ini loh. Hologos. Bisa nggak baca? Nih, aku baca ya. Ego dedoka autois hologos nih. Nah. Ayo. Mencret. Oh iya, itu nanti bisa saya pelajari kalau masalah itu. Tapi Iya. Lanjut Bunda. Habis. Udah ya, yang lanjut. saya jelaskan kan
masalah Yesus Hologos dan Udah, bisa saya pelajari katanya. Udah, silakan Bunda, Yesus Bunda Nora. disebut Hologos, kalian mengerti kan? Belum tahu kan? Makanya biar berbeda. Katanya mau mempelajari dulu, kenapa nggak baca lagi? Ya sekarang jawab dulu apa bahasa Arab dari Tuhan di dalam Al-Quran. Coba jawab dulu. Ya Jawab udah dulu. dijawab tadi, Rap. Udah dijawab tadi. Nah, apa artinya tuh Rob? Ya Tuhan kalau bahasa Banyak. Indonesia. Jadi, Banyak, Rob itu banyak kan? artinya. Banyak artinya kan? Banyak. Nah, saya juga mau menjelaskan Tuhan di dalam Oh, nggak perlu dijelaskan. Tuhan kepada Nggak Yesus perlu. juga seperti itu. Tuhan kepada Yesus Nggak perlu juga seperti dijelaskan. itu. Kami lebih Tuhan. paham daripada Anda, bukan Anda yang lebih paham daripada kami. Ini biar tahu ini siapa Ya ini. katanya mau belajar. Apa? Belajar dulu lah kau. Selesaikan kan itu karena dulu. Bahasa Ibrani tadi saya nggak yakin, nanti saya pelajari dulu. Kok Ibrani? Di mana ada Ibrani? Bahasa Yunani lah, tak apalah. Saya pahamnya bahasa Indonesia. Nggak usah kalian terlalu ini. Iya. Makanya kalau nggak paham bahasa Yunani, nggak usah sosokan hologos, remata. Begitu ditanya, lah ini kenapa hologos? Ya, saya tadi mau menjawab. Saya tadi mau menjawab yang katanya kalian bacakan itu. Kakiku sakit. Kenapa saya Kaki jawab sakit itu? kaki. Kenapa saya jawab itu? Kalian tadi membuka ayat yang bisa saya jawab ke sana. Karena tadi si Nora membaca ayatnya sebelah, saya harus menjawab ke sana. Nah, kalian tadi membuka ayat yang di situ di atas, saya harus menjawab ke sana. Sekarang saya mau nanya balik dulu ke agama Samawi. Sebentar. Saya mau nanya- Karin, sebentar. Ngomong tuh pelan-pelan lah, satu-satu lah dulu kita biar enak gitu dengar. Saya bisa kok pelan-pelan ngomong, cuma kalian sebentar. suka membeli- Sebentar dulu. Bercepat. Iya, saya ngomong dulu. Jadi kalau kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah, itu bagaimana? Dibaca dulu semuanya apanya, perikopnya. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, ketika iblis menyuruh, rubahlah batu ini menjadi roti. Kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu Ya macam udah, mana itu? makanya ya maksudnya biar kamu nggak serakah, Nora, kamu dan saya supaya tidak serakah. Kan firman itu apa? Yang keluar dari mulut Allah itu apa? Itu apa? Apa katanya? Baca lagi. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, sekarang firman apa itu? Ya Dari banyak mulut lah. Tuhan. Banyak lah Nora, banyak itu. Bacalah Alkitab itu. Yang cocok dengan kamu ambil. Banyak lah Nora, yang cocok buat kamu ambil, nggak cocok jangan ambil. Bacalah Alkitab itu. Bukan, masalahnya kan kau bilang bahwa firman itu adalah Yesus. Nah, Yesus mengatakan manusia itu hidup. bukan Nora, firman itu adalah Yesus. Yesus adalah firman. Jangan kau balik. Berbeda itu maknanya Nora. Ya, Ibu Krin, kita iklan dulu ya, biar emosi Ibu tidak hilang. Entar Minum dulu ini. Nora, aku sebenarnya bukan kesini Nora. Entar dulu mau apa kalian? Saya mau gara-gara kamu bilang tadi agama Samawi, makanya saya naik Nora. Aris Ende kau Kristen atau Muslim Aris Ende? Bang, Hah? Muslim. Muslim dibawa. Yang Kristen naik. Lanjut. Ada si Tampo, dia minta Nora, naik tadi. Nora tunggu dulu Nora. Kenapa tadi saya naik? Gara-gara kamu bilang Islam dan Yahudi adalah agama Tadi Samawi. katanya mau pergi belajar dulu. masih ngaji. Saya terima itu. Tunggu selesai dulu Nora. Saya terima itu kalau Islam dan Yahudi agama Samawi itu bukan urusan saya. Saya hanya bertanya, kalaupun sama-sama agama Samawi, apakah di mana bersamaannya? Apakah Tuhannya sama Nora? Itu aja pertanyaan saya sebenarnya Nora. Tapi kemana-mana ini Nora. Sebenarnya Buktinya Yahudi itu kalau apakah lagi mau Tuhannya pergi oknum yang itu, sama Nora? Menurut kamu Nora? buktinya Yahudi menyamakan. Yahudi kalau mau terpilih dia masuk ke masjid, gigi masuk gereja dia. Itu jawabannya. Saya kemana-mana ini Nora. Sebenarnya itu yang mau saya tanyakan. Udah Memang dijawab sama-sama. itu. Udah dijawab. Buktinya itu terjemahan bahasa Indonesia Saya ini mau pakai kata tanya, Allah semua. menurut pendapat si Nora, apakah Tuhannya oknumnya sama? Udah mau maghrib juga. Kau pergi belajar lah. Tadi kau katanya pergi belajar. Masih ngaji. Bang Hedi, aku mau kejar Bang Hendi, yang lain tolong dimatikan dulu sebentar untuk ininya.
Ya, Bang Hendy tadi Kamu sudah siapa dulu nih? Kristen apa Oten? Oh, aku Kristen. Udah tahu si Nora dengan aku. Terus mau ngapain? Ya, jadi tadi sudah dibacakan itu si Kari itu, ya kan, tentang pernyataannya tadi Yesus pernah bernyanyi. Jadi kau tadi bilang kan kalau ada ayat itu aku akan murtad. Kau bilang sekarang Nggak pernah saya bilang murtad. Siapa yang bilang murtad? Tapi muncungmu tadi menyatakan itu. Bukan muncungku tadi, pantatku tadi kentutin mukanya. Oh, pantatmu, bukan, pantas pantat lah. saya tadi kentut. Oh, Bukan, iya. bukan moncong tadi itu. Pantat saya yang kentut, dia yang terima. Saya bukan dia yang ngambil kentut saya gitu. Pantaslah kayak gitu. Ternyata muncungmu itu sudah jadi pantas. Ya, kami buktikan Ya, itu kan selamat tulisan sore, hitam. Nora. Diam dulu kau. Diam dulu. Itu kan tulisan di rumah orang kok hitam. pula yang ngatur-ngatur orang. Gitu loh. Ternyata kan di dalam Bible itu tulisan merah pernyataan Yesus. Tulisan hitam bukan pernyataan Yesus. Itu diceritakan oleh orang lain. Dan kalau ini membuktikan kalau Yesus pernah menyanyi dan menari, lagu apa yang dia bawakan? Dangdut kah, rock, pop gitu loh. Liriknya seperti apa? Buktikan dulu dong itu. Saya nggak pernah bilang murtad. Kau Itu bilang lagunya moncong. loh, Bang Andi. Kau bilang tadi Lagu moncong, itu. bukan moncong saya tadi yang ngomong. Saya lagi kentut. Kebetulan dia dengerin. Lo enak kan Ada jelasin gua. lagunya. Ada Yesus nyanyi itu lagunya. Bukalah kalau nggak salah itu. Lagunya Zombie. Ada kayak gitu. Bukalah. Ada itu. Ada juga pembelanya tadi ini. Lu ajarin dia lah. Tadi dia mau belajar. Kau ajarin lah dia itu tadi perempuan ya. Di sana datanya itu tulisan hitam. Sesudah Yesus bernyanyi katanya. Itu kan diceritakan oleh orang lain kan gitu ya. Tulisan merah Yesus nggak pernah mengklaim dirinya pernah bernyanyi. Pertama dia ngeles dulu katanya Mazmur. Mazmur kan nyanyian Daud. Saya belum pernah mendengarkan lirik lagunya Yesus itu seperti apa sih. Kalau dia pernah bernyanyi kan gitu harus dibuktikan. Dia bilang lagi Yesus bernyanyi sambil menari. Ya di mana dia melakukan itu dan lagu apa, liriknya apa kan gitu. Ya, dibuktikan dong kayak gitu. Ada lagunya. Buka di YouTube dulu. Zombie. Apa? Dengar suaranya itu kan sampai panas mukaku loh. Astagfirullahaladzim, itu cuman Bang Andi sempat itu jadi binimu cuman itu Bang? Saya pergi merantau dulu 60 tahun baru balik. Di rumah mending pergi ke Ancol jalan-jalan atau ke puncak atau ke rumah Hobbit menikmati pemandangan daripada di rumah. Neraka di rumah kalau punya bini kayak gitu. Waktu abang kembali itu saya penasaran loh. Ya kita ngomong satu buset, dia ngomong satu ini, satu dokumen, ngerocos saja. Tadi waktu itu kenapa diturunin? Gue pengen tes ilmunya seperti apa. Naikin lagi tadi itu. Katanya mau ngomong sama gue. Jangan diturunin dulu kalau belum selesai. Kita lihat dulu kualitas seperti apa. Pemburu dolar itu Kristen. Aku nggak mau ngomong kok sama Handi Selebes, enggak sama si Nora yang mau ngomong aku. Ya, saya mau ngomong, saya nggak persilakan undang orang ngomong, saya yang mau ngomong kok. Gimana lu mau ngatur-ngatur di sini? Ya nggak boleh gitu juga Pak. Namanya Ya nggak bisa saya yang ngatur di sini. Lu harus ngomong sama gua. Kenapa lu? Kalau nggak mau ya turun. Saya mau sanggah omongan si Nora makanya saya. Ya, saya nggak mau persilakan, saya moderator, saya yang punya room. Kenapa? Ya udah, saya hanya mengejar pernyataan Nora. Katanya tadi kamu mau belajar. Udah belajar belum? Udah belajar belum? Logo sama Rema. Udah belajar? Saya naik ke sini bukan bertanya. Tadi katanya mau belajar logo Rema. Udah belajar belum? Saya naik ke sini bukan bertanya arti agama samawi adalah bukan dari. Ya udah, katanya mau belajar. Arti agama samawi bukan dari Roma, bukan itu yang mau saya tanya. Samawi yang saya tanya adalah kata Sinora, Yahudi dan Kristen adalah agama samawi. Saya mau bertanya, apa? Udah dijawab tadi, udah dijawab. Yahudi yang menyamakan sembahannya dengan umat Islam. Buktinya dia samakan
Yahudi kalau mau villa, dia pilih masjid, dia nggak pilih gereja. Bukan, Bagus. saya ingin bertanya menurut Islam, apakah Tuhan Yahudi itu adalah Tuhan Islam? Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibanding-bandingkan dengan siapapun. Tapi kalau ada agama lain mau menyamakan, ya silakan saja. Yang penting jangan disalahgunakan maknanya. Nah, Yahudi itu memang dia tidak punya nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Tapi mereka paham bahwa yang disembah umat Islam itu dia samakan. Bukan kami yang menyamakan, dia yang menyamakan. Buktinya terjemahan Indonesia yang kau pegang itu kan ada nama Allah juga. Siapa yang menyamakan itu? Ayo, di mana Yahudi yang menyamakan Tuhannya Yahudi dengan Islam? Ayo, coba Ya buktikan. buktinya kalau dia mati pilih dia masuk masjid. Kalau nenek moyang saya nanti beribadah di masjid sini, nggak tahu dia agamanya apa, itu Islam. Ini Bu Krin. Nenek moyangmu siapa namanya nenek moyangmu? Jangan nyanyi, Riz. Kenapa Saya lagi? cuma bertanya loh. Saya Kenapa bertanya lagi sama nenek Nora. moyang di bawah? Kamu udah saya jawab. Saya hanya bertanya sama si Nora karena si Saya udah Nora jawab, udah dijawab. Udah katanya dijawab. mantan Kristen. Menurut pendapat Nora, Udah dijawab tadi. Mbak Nora juga udah menjawab kok tadi itu. apakah Mbak Nora udah Tuhannya menjawab. oknumnya sama? Saya mau ada yang mau saya tanya. Udah dijawab itu. Udah dijawab. Dijawab sama Nora dulu. Udah dijawab Mbak Nora Oke, tadi udah. biar cari sama saya dulu. Kasih Nora dulu, Mas Nora, Kak Nora itu. Ya udah saya turunkan dulu. Silakan Mbak Nora jawab. Sama. Karena apa? Bagi orang Yahudi ketika mereka di Sabar dalam dulu, masjid Malak. daripada di dalam gereja, karena mereka lebih memilih di dalam masjid daripada di dalam gereja, karena orang Yahudi meyakini kalau di dalam gereja itu banyak patung-patung berhala, sementara masjid tidak. Dan mereka orang Yahudi sama seperti umat Muslim, mereka ada kiblat, kalian nggak ada kiblat, itu saja, jadi sama. Oknumnya Nora, jangan error lah pikiranmu Nora. Saya tanya, di sana banyak si Nora. Udah turun, jangan naikin lagi, udah dijawab. Udah mau maghrib juga. Udah dijawab ya. Udah dijawab. Apa lagi nih Tampo? Mau apa? Enggak, aku mau nuntut perkataanmu tadi. Nuntut Aku mau apa? tutup perkataanmu tadi. Kau bilang muncungmu itu tuh ada di pantat ya? Iya tadi saya kentut, dia dengerin gitu loh. Aduh. Nggak bagus lah kayak Ya kalau gitu, begitu Bang. lagu apa yang dia? Saya tanya. Muncung- Yesus waktu muncung menyanyi ada di itu. pantat. Yesus waktu menyanyi dan menari, tanpa jawab ini. Diam kau perempuan. Yesus waktu menyanyi dan menari lagu apa? Liriknya apa? Silakan. Kau tuh. Hei, jawab dulu ini. Tuhanmu kan menyanyi dan menari. Nah, lirik lagunya apa? Tariannya seperti apa? Silakan. Praktekkan on cam. Praktekkan. Gimana? Lucu bang. Ya, aku Abang selesai cuma Nggak bisa ngomong. jawab ya? Nggak bisa jawab turun. bang. Nggak bisa Abang jawab tuh ya? lucu. Aku mau serius sama Nora, bukannya tadi aku teriak-teriak suaranya bukan karena kalian main-main aja. Ada yang mau saya tanya Nora. Itu loh oknumnya sama. Ada ayat yang Kamu udah perlu harus dijawab tadi ya? diketahui. Kalau Udah dijawab loh tadi Mbak Nora. Ini orang ini kok kerocos banget sih. Udah dijawab loh. aku mau bicara Sudah saya sama si jawab. Nora, kalau si Nora menyamakannya, maka si Nora akan kalau si Nora menyamakannya, si Nora menyangkal agama Islam biar dia tahu. Itu yang mau saya tanya. Dia Udah bilang dijawab sama tadi. Nggak dijawab sama dia, katanya. Kamu nggak punya kuping mendengarkan tadi ya. Coba kau dibawa dulu. Kalau dia bilang sama, Nah, Nora. coba kau dibawa dulu mendengarkan biar moncongmu yang bau babi itu tidak mengganggu di sini. Kita kena tahu kena virus. Diulang lagi Mbak Nora. Ya, orang Yahudi itu kalau beribadah lebih baik memilih di dalam masjid daripada di dalam gereja. Karena orang Yahudi meyakini di dalam gereja itu banyak patung-patung berhala. Nah, kalau di dalam masjid itu tidak ada. Terus kiblat orang Yahudi dengan agama Yahudi dengan agama Islam itu ketika menunaikan ibadah itu mereka menghadap kiblat. Ada kiblatnya. Nah, sekarang Kristen ada kiblat nggak? Silakan. Sudah dijawab ya. Artinya Yahudi yang menyamakan, bukan Allah Subhanahu wa taala yang disama-samakan.
Tapi Yahudi itu orang berpikir bahwa sang pencipta itu cuma satu. Tapi kalau di dalam Bible-nya itu nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan, makanya dia tidak pernah menyebut nama Tuhannya sembarangan. Setelah ada Al-Quran, baru dia mengenal, oh ternyata nama sang pencipta, nama pribadi sang pencipta adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyembah itu juga. Buktinya dia bilang masuk ke masjid, menghindari gereja. Kau udah dijawab Mbak Nora berkali-kali. Nah, kalau lu punya kuping, mestinya kau denger. Tapi sayangnya kau naik budak gitu loh. Ya, Bang Pemburu, silakan Bang Pemburu. Apa yang dibahas nih? Tuhannya Nora, kenapa sih kalian nggak mau jawab? Ini Udah dijawab. ibadah. Udah dijawab tadi. Dasar nggak punya kuping, bodak lu. Oke, Udah sedikit jangan lagi ya naikin Bang lagi dia Handi ya. tuh. Ganggu aja Pak Pemburu, silakan. Saya sedikit lagi ya Bang Handi ya. Nah, dia minta apakah Tuhannya sama, yang menyamakan Tuhannya orang Yahudi dengan Islam itu orang Yahudi. Makanya orang Yahudi kalau memilih sembahyang lebih baik mereka di masjid. Tapi kalau tapi kalau agama Islam tidak pernah mau melakukan ibadah di tempatnya orang Yahudi, nggak pernah. Ya. Jadi yang mau menyamakan itu adalah siapa? Orang Yahudi. Gitu. Paham ya, Karin? Silakan Pemburu. Ini judulnya ini kesesatan Kristen, maksudnya gimana nih? Ya, kesesatan Bang. Bagaimana Kristen? Kristen ini ajaran Kan maksudnya Kristen itu kan pengikut Yesus. Apakah itu sesat? bedakan pengikut dengan penyembah, Bang. Kami pengikut Nabi Muhammad, bukan berarti kami menyembah. Bani Israel mengikuti Nabi Musa, bukan berarti Bani Israel menyembah Nabi Musa. Kan ada tertulis di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kan sudah jelas kalimatnya. Jadi apa yang mau dibahas? Oke. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dengan apa, Bang? Firman itu Allah. Coba lihat bawah tuh, firman itu adalah Allah. Jaringan saya yang jelek apa jaringan dia Itu ya? tertulis di Yohanes 1 ayat 1. Oke, sekarang saya tanya, firman itu adalah Yesus. Iya, dialah firman itu yang menjadi manusia. Oke, jadi ketika Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, sekarang itu firman yang mana lagi yang keluar dari mulut Tuhan? Kata Yesus. Artinya itu untuk setiap orang yang percaya, bukan hanya dari makanan aja dia hidup. Dari firman pun bisa hidup. Saya tanya, seperti Yesus berpuasa 40 hari 40 ya, malam. Oke, berarti Begitu firman mana maksudnya. lagi yang keluar dari mulut Tuhan? Firman mana lagi yang keluar dari mulut Tuhan yang diterima oleh Yesus? Kan Yesus sudah berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Artinya, setiap firman itu bisa menghidupkan bukan manusia, begitu, bukan Bang Pemburu. makan saja. Coba pahami dulu pertanyaan saya. Anda yang mengatakan sebentar dulu. Anda pahami, firman itu adalah Yesus, ya kan? Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, mulut Tuhan, ya sebentar. Mulut Tuhan berfirman kepada Yesus. Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, firman sudah sampai kepada Yesus. Ini firman yang mana lagi yang sampai kepada Yesus? Ya apa yang keluar dari dia, dari mulutnya, itu firman yang datang dari Bapa. Mulut siapa? Ya Allah itu sendiri. Jadi ada berapa firman di situ? Kan beginilah, aku bawakan ke versi manusia aja ya. Aduh, susah aku ngomongnya nih. Ya intinya saya bilang lah, Yesus itu adalah firman. Sekarang Tuhan berfirman tidak? Tuhan berfirman tidak? Ya berfirman. Ah, Tapi coba itu dibantah dulu.
Dengar dulu aku. Di Yohanes 1 ayat 1 itu coba. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Coba itu dihayati lu Nah, bahasanya. bukan dihayati. Penulisan firman itu adalah Allah, itu penulisan siapa? Konsep dari mana itu? Tanyalah mereka yang buat Alkitab itu siapa. Nah, makanya loh. Cuman itu yang Makanya kalian itu hanya modal imani saja, Bang Pemburu. Kalian tidak mau tahu, tidak mau cari tahu. Sekarang begini, Bang. Di dalam Islam itu berakal dulu baru beriman. Kenapa katakan begitu? Sekarang saya tanya sama kau. Firman itu adalah Allah. Perkataan itu adalah Allah. Betul? Karena Allah itu berfirman. Betul? Betul tidak? aduh susah ini orang. Saya tanya betul atau tidak? Susah ini orang katanya. Coba dihayati lu itu bahasanya itu. Aduh, Firman kamu pahami Allah. dulu. Sekarang saya kasih Jangan paksakan contoh. pengetahuan. Firman itu Keluar. apa? Firman itu apa? Jangan paksakan. Jangan Firman itu paksakan apa? pengetahuanmu sendiri. Firman itu Jangan apa? Saya paksakan tanya dulu pengetahuan. sama Anda. Saya tidak maksa. Saya mau memakai akal dulu. Jangan dulu pakai apa ya? Pakai akal. Firman itu apa? Menurut KBBI, pengetahuan. firman itu apa? Loh, kok ke KBBI? Loh, kalian bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari mana kalau nggak menggunakan KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Original Bible kalian itu bahasa Yunani. Diterjemahkan oleh LAI menggunakan apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang menurut KBBI firman itu apa? Terserahmu lah. Firman itu apa? Loh, kita diskusi di sini, bro. Kalau hanya modal congor, dengan ada modal imani saja, kau sembah pun pohon tidak masalah sama saya. Ayo kita diskusi. Katanya mencari kebenaran, bukan pembenaran. Firman itu apa bahasa Indonesianya? Kan itu- Menurut KBBI.